Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Aulia, saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UMKM, di mana saya akan membahas pendapatan dan beban pendapatan pajak penghasilan transaksi dalam mata uang asing, pengukuran penilaian penyajian dan pengungkapan pendapatan beban dan pajak penghasilan serta transaksi dengan mata uang asing. Pendapatan dan beban pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Dan sebaliknya, beban pendapatan adalah menurunnya ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau menurunnya aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Contohnya di sini ada pendapatan penjualan. Perusahaan X menjual produk senilai 100 juta kepada pelanggan. Pendapatan ini diakui sebagai pendapatan penjualan dan diukur berdasarkan harga jual yang disepakati dengan pelanggan. Beban gaji perusahaan X membayar gaji karyawan sebesar 50 juta per bulan. Beban ini diakui sebagai beban gaji dan diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan. Pajak penghasilan, pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Dalam akuntansi, pajak penghasilan harus diakui sebagai beban pajak penghasilan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Contohnya, pajak penghasilan badan. Perusahaan X memiliki penghasilan kena pajak sebesar 500 juta dan tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Pajak penghasilan badan yang harus dibayar adalah 125% sebab 25% dikali 500 juta. Yang kedua, pajak penghasilan PPh 21. Karyawan perusahaan X memiliki penghasilan sebesar 10 juta per bulan dan tarif pajak yang berlaku adalah 10%. Pajak penghasilan PPh 21 harus dipotong dalam 1 juta. Karena 10% dikali 10 juta. Selanjutnya, transaksi dalam mata uang asing. Transaksi yang dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Dalam akuntansi, transaksi dalam mata uang asing harus dilakukan dan diukur dalam mata uang fungsional perusahaan. Contohnya, impor barang. Perusahaan yang mengimpor barang senilai 10.000 US dollar. Maka dari supplier luar negeri, kurs tukar yang berlaku pada tanggal transaksi adalah 14.000 per US dollar. Nilai transaksi dalam mata uang rupiah adalah 140 juta. Soalnya 10.000 US dollar dikali 14.000. Yang kedua, ekspor barang. Perusahaan X mengekspor barang senilai 5.000 euro kepada pelanggan luar negeri. Kurs tukar yang harus dilakukan pada tanggal transaksi adalah 17.000 per euro. Nilai transaksi dalam mata uang rupiah adalah 85 juta. Karena 5.000 euro dikali 17.000. Transaksi dalam mata uang asing, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan transaksi dalam mata uang asing harus diakui dalam periode akuntansi ketika transaksi terjadi. Pengukuran dalam mata uang asing harus diukur dalam mata uang fungsional perusahaan menggunakan kurs tukar yang berlaku pada tanggal transaksi. Penilaian transaksi dalam mata uang asing harus dinilai kembali pada akhir periode akuntansi menggunakan kurs tukar yang berlaku pada tanggal tersebut. Penyajian transaksi dalam mata uang asing harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan jelas dan transparan. Pengungkapan perusahaan harus mengungkapkan informasi yang relevan tentang transaksi dalam mata uang asing, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan dan asumsi yang dibuat dalam pengakuan dan pengukuran transaksi tersebut. Contoh dari pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan perusahaan X mengakui pendapatan penjualan sebesar 100 juta pada tanggal transaksi. Pengukuran perusahaan X mengukur pendapatan penjualan sebesar 1 juta berdasarkan harga jual yang disepakati dengan pelanggan. Penilaian perusahaan X menilai kembali transaksi dalam mata uang asing pada periode akuntansi menggunakan kurs tukar yang berlaku pada tanggal tersebut. Penyajian perusahaan X menyajikan pendapatan pada beban dan beban
laporan keuangan dengan jelas dan transparan. Pengungkapan perusahaan X mengungkapkan informasi yang relevan tentang pendapatan dan beban, pajak penghasilan, dan transaksi dalam mata uang asing dalam laporan keuangan. Sekian, terima kasih dari tugas saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.